Ya, memecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat. Biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Bukan tegas nggak tegas, saya diam misalnya nggak diserap ya, di situ nongkrong. Kalau dia serap kan habis, kalau nggak diserap ya dia mau buat tegas nggak tegas, pokoknya nggak pakai di situ. Saya ambil sama tempat lain. Jadi tergantung mereka. Semuanya juga begitu, kalau nggak dipakai uangnya memang biar nongkrong di kementerian, tarik, taruh di program-program yang lebih siap dan lebih cepat jalankan. Caranya program apa itu Pak? Kalian? Jangan dulu lah, nanti adu sama yang lain. MBG jadi, wah Purbaya berani menegur MBG. Bukan negur, kita mau dukung lebih cepat. Nanti kalau nggak bisa uangnya nggak saya ambil, kan fair. Karena kan banyak di situ uang yang cukup. Daripada nganggur, saya bayar utang, bayar bunga, tapi nggak dipakai kan rugi. Ya, memecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat. Biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Jadi akan diganti atau gimana Pak? Untuk sementara saya pegang dua-duanya, pajak sama bea cukai di bawah saya langsung. Kira usulan ke Pak Prabowo sih Pak, diganti aja atau tetap Bapak yang handle? Kayaknya kalau ada nanya saya, pasti saya bilang saya aja. Daripada saya pusing, ada yang two step langsung kan. Sanggup Pak ya berarti? Saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira lo. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas bea cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas bea cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana. Saya wira swasta risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Wah. Ya bea cukai sini siapa? Gimana anak gua lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya nih. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap jadi pasti bisa kita akan kejar. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai nih, mantan. Kenapa anak gua lu bisa begitu? Nanti kita cek Pak, kita deliver ke teman-teman yang di spot, nanti kita lakukan verifikasi, nanti kita lapor hasilnya. Bilang ke mereka, kalau nongkrong jangan di Starbucks, di warung pinggir jalan aja. Paling nggak orang itu nggak curiga, nggak sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira. Kenapa tax rasionya rendah? Karena di dunia perpajakan itu ada korupsi. Korupsi itu kong kali kong antara wajib pajak dengan pegawai pajak. Kalau misalnya saya Mahfud MD itu punya perusahaan, datang ke kantor pajak, Pak saya mau ngitung pajak saya berapa, kantor pajak tuh ngitung, oh pajakmu 50 miliar karena asetmu sekian, pendapatanmu menurut pembukaan sekian. Lalu di situ mulai tawar-menawar, Pak kok mahal 50 miliar, banyak banget ya, kamu mau berapa, kurangi dong. Oke saya kurangi 50 miliar menjadi 20 miliar, yang 30 miliar kita bagi dua, kata pegawai pajaknya. Itu yang dilakukan oleh Gayus itu, yang sekarang masih di penjara itu. Dan orang seperti Gayus tuh banyak di kantor perpajakan. Dia menjadi kantor
pegawai pajak lalu membentuk kantor konsultan pajak. Orang yang bayar pajak suruh konsultasi ke situ dulu, ngitungnya berapa miliar, dikurangi lalu dibagi 2. Maka tax rasio kita itu hanya 11%. Seharusnya kita ini kaya tuh, ribuan triliun bisa kita kumpulkan dari pajak. Belum lagi dari kepabeanan. Orang impor emas 10 ton, di dalam laporannya ditulis 6,5 ton. Yang 3,5 ton tuh impor gelap, nggak bayar pajak. Ini yang sekarang sedang kita bawa ke pengadilan, yang baru saya tangkap ini. Ada yang begitu tuh banyak. Itu saya hanya memberi satu contoh kenapa Indonesia itu sekarang tidak baik-baik saja. Dirjen Pajak baru saja memecat 26 pegawai pajak. Ini ibarat membersihkan kotoran dengan sapu yang bersih. Sebuah angin segar baru bagi Indonesia. Belum lama ini, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memberi pernyataan bahwa dia belum lama ini memecat 26 pegawai pajak dan sedang memproses 13 lainnya. Hal ini sangat menggembirakan. Karena apa? Karena selama ini kita merasa atau publik merasa pegawai pajak cenderung untuk menekan dan bermain-main untuk bernegosiasi soal tunggakan pajak. Dalam kasus ini, pegawai yang dipecat terlibat dalam pengusutan 60 triliun dari 200 orang penunggak pajak terbesar. Walaupun demikian, kita harus percaya bahwa pegawai pajak yang bersih tentu akan membawa penghasilan yang besar bagi negara. Nah, apa yang dilakukan oleh Bimo ini adalah sebuah langkah tegas, karena pajak merupakan sumber pendapatan yang menopang perekonomian negara. Tapi bukan sampai di situ. Publik selama ini tahu bahwa pegawai Direktur Jenderal Pajak juga mempunyai bisnis sampingan sebagai konsultan pajak. Kasus lama seperti Gayus atau Rafael Alun melibatkan pegawai pajak yang bermain-main dengan negosiasi, dan mereka punya bisnis sampingan sebagai konsultan pajak. Akankah lebih baik kalau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto membuat aturan agar pegawai pajak yang keluar dari Direktur Jenderal Pajak dan dipecat tidak boleh membuka konsultan pajak? Paling tidak ada batas waktu tertentu sampai mereka boleh mendirikan atau membuat bisnis sendiri sebagai konsultan pajak. Keahlian mereka dalam mengusut pajak mulai dari sekolah dan pengalaman mereka sebagai pegawai pajak itu adalah sebuah aset yang selama ini mereka kuasai, mereka ambil, dan mereka bawa keluar. Pemerintah tentu saja rugi kalau mereka kemudian menjadi konsultan pajak yang membawa aset yang sudah ditanamkan kepada pegawai pajak itu bertahun-tahun. Kalau Anda ingat film Al Capone, sebuah penjahat besar, dia ditangkap bukan oleh polisi, bukan oleh tentara, tapi oleh Elliot Ness. Dia adalah pegawai pajak. Jadi kita tunggu aksi Bimo selanjutnya untuk membersihkan tunggakan-tunggakan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, dan itu pasti membawa efek besar bagi pendapatan negara. Ya, memecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat, biar aja. Dalam pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Pak, kemarin kan ke Bea Cukai di Soekarno-Hatta itu Pak, pas lagi ngecek itu gimana, Pak, banyak yang ini ya, dibawa email iPhone 17 gitu Pak, apa gimana? Ada beberapa, dia bilang, tapi yang saya lihat bukan iPhone loh. Mereka juga beli apa yang biasa bukan Apple, Android juga sama, banyak juga situ. Sehari bisa berapa puluh dia bilang kemarin ya. Lupa saya hanya 80 kalau nggak salah sehari. Nggak banyak-banyak amat, tapi prosesnya cukup cepat. Kalau itu apa ininya? Kamu ngeceknya gimana? Ini harus dikeluarin Pak. Jadi untuk memastikan jumlah dan jenis barangnya sesuai atau tidak Pak. Semua ya? Ya, mungkin ini boleh dikeluarin dulu Pak. Boleh berapa jam kalau itu Mas? Kalau paletan ini sekitar 10-15 menit. Palet mau yang 4 ini setumpuknya 5 Pak, gitu Pak. Jadi total satu palet yang isi 8 40 Pak. Berapa tuh? Pokoknya 400 yang isi yang tingkatan 80. Terus yang pendek isinya 40 Pak. 20 kali lipat, 20 kali 5 kali 4 20. Ya, paletnya ada 8. Oh, berarti kira-kira total semua 550 bag. Tadi timbang baru sampel 1 Pak, itu 25 kilo Pak. Ya, 25,5.
Kalau misalnya dikali dengan 500 kali 560, 14.000 kilo Pak. Apa langkahnya Pak? Ya, izin Pak. Kalau ya udah ngapalin aja Pak. sebelum periksa saya lihat tadi Pak dokumennya. Ya, Sesuai nggak Mas? Sesuai nggak? sesuai. Sesuai ya? Kalau untuk jenis kita akan lab rekomendasi lab. Berapa lama? Kalau dari lab Pak, 3 hari. Laporan tuh susah, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi saya akan ini buka channel langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ untuk bea cukai dan pajak. 2 nomor handphone dan nomor WA bisa mungkin besok akan saya launch itu. Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang bikin barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau.